Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan muqaddimah daripada tafsir surah Al-Qamar, bagaimana Allah menampakkan mukjizat berupa terbelahnya bulan. Itu di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah menjelaskan tentang bagaimana perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana juga cobaan yang beliau hadapi terhadap kaumnya, sampai-sampai bangsa atau kaum Nabi Nuh itu mengingatkan kepada anak cucu mereka, ya, agar menjauhi dakwah Nabi Nuh. Dikatakan ini Nuh adalah orang gila. Dan sekarang kita lanjut kepada pada ayat yang ke-17 di halaman 270 disebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, untuk diingat, ya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Para ulama menjelaskan seperti Imam Al-Qurtubi bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari dari dua sisi. Sisi pertama adalah mudah untuk dihafal. Dan kita dapati bukti hal ini bahwa banyak orang yang mudah menghafalkan Al-Qur'an, dan ini tidak berlaku pada kitab-kitab sebelumnya. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam tidak ada yang menghafalkan Taurat kecuali beberapa orang. Di antaranya adalah Nabi Musa, Yusha bin Nun, Nabi Harun alaihi salam, dan Uzair. Ketika kita membaca sejarah tentang mengapa Uzair disebut sebagai anak Allah, akan kita dapati bahwa hal tersebut disebabkan Uzair bisa mendikte Taurat dari hafalannya. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang ajib, ya. Dan orang-orang yang melihatnya kemudian kagum. Ia menunjukkan bahwa orang-orang di zaman Uzair tidak ada yang menghafal Taurat. Demikian pula di zaman sekarang tidak kita dapati orang-orang yang menghafalkan Injil. Apalagi ironinya itu selalu ada revisi-revisinya per tahun, per bulan. Jadi akan sulit bagi mereka untuk menghafalkannya. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang tidak bisa berbahasa Arab sama sekali, orang ajam, namun mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Yang lebih menakjubkan lagi kita dapati zaman sekarang, orang yang terganggu otaknya ternyata bisa menghafalkan Al-Quran. Oleh karenanya inilah di antara keistimewaan Al-Quran, yaitu Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Itulah makna daripada ayat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk diingat. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafal. Maka manakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Dan juga, Masya Allah, tidak ada batasan usia, ya Pak ya. Kita aja di Islamik, di pekan yang lalu ada teman kita di usia 50 tahun, sudah mendekati 60 tahun, sudah setoran juz 30. Masya Allah. Nah, itu ya, ini jadi motivasi bagi yang lain. Nah, jadi, Masya Allah, sungguh telah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menghafalkan Al-Quran. Lidzikri, untuk diingat. Sisi kedua dari penafsirannya, kata Imam Al-Qurtubi, adalah mudah untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran memiliki beberapa metode dalam menyampaikan pelajaran.
ya. Ada dengan metode kisah, ada dengan metode balaghah yang luar biasa. Balaghah ini sastranya ya. Sastranya yang luar biasa. Yang ketika seorang penyair membaca atau mendengar ayat-ayat itu, dia akan yakin ini bukan buatan manusia. Ya, ada metode masal atau perumpamaan-perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, itu kan. Ada dibuat perumpamaan-perumpamaan dan metode-metode lainnya. Artinya Al-Qur'an bisa untuk semua kalangan. Ya, sehingga orang-orang awam yang membaca Al-Qur'an juga bisa mendapatkan hidayah. Dan betapa banyak kita lihat orang-orang kafir yang membaca terjemahan Al-Quran. Ternyata bisa mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Jadi hari ini Pak juga ada seorang wanita yang datang ke kantor dakwah. Tadi sore orang Amerika, ya, dia dapat hidayah itu karena membaca tafsir terjemah Al-Quran yang berbahasa Inggris. Masya Allah. Jadi dia datang sendiri, kemudian mencari, kebetulan ada syekh kita ya yang paling senior di situ yang dia divisi divisi bahasa Inggris dan Kashmir. Masya Allah. Jadi akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini bukti real bahwa ternyata Al-Quran itu memang mudah untuk dipahami. Dia hanya baca terjemahannya saja. Kemudian dia mendapatkan jalan hidayahnya dari situ. Ya, kita membenarkan bahwa ada bagian-bagian dari Al-Quran yang hanya bisa dipahami oleh para ulama. Ada namanya ayat-ayat muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau muhkamat jelas, ya. Mutasyabihat itu kita butuh penafsiran, merujuk kepada ya penafsiran-penafsiran. Tapi kalau ayat-ayat yang berbicara tentang angka misalnya, kita baca terjemahannya kita bisa paham. Dalam warisan misalnya bagian laki-laki itu seperti bagian dua orang perempuan. Wa in kanat wahidatan, ya, apabila kalian memiliki anak perempuan tunggal, falahan nisf, maka warisan dia adalah setengah. Ini kan nggak butuh tafsiran, jelas. Berarti siapa saja yang memiliki anak tunggal perempuan, maka anaknya dapat setengah. Tapi kalau dia punya anak tunggal laki-laki, aman, warisan nggak kemana-mana. Berarti laki-laki yang ngambil semuanya. Sisa itu ya balik ke anak laki-laki. Nah, oleh karenanya betapa banyak pula kita dapati orang yang membaca Al-Quran kemudian mereka menangis. Tidak lain karena Al-Quran memang mudah untuk diambil pelajaran dan ini kemudahan yang eh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, "Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur." Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini salah satu contohnya, Pak. Coba lihat. Berapa ayat tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ujungnya ro semua. Itu nilai sastranya itu. Coba antum disuruh ngomong ujung kalimat antum R semua. Paling kita bisa ular melingkar. Itu aja kan. Ini Masya Allah. Tiga baris ro. Ujungnya semua. Itu juga nilai sastra yang luar biasa. Dikatakan kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka. Pada hari pada hari sial yang terus-menerus.
yang anginnya tersebut mencabuti mereka sehingga mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, Allah kemudian menyebutkan kisah kaum Ad. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud. Ya, jadi Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam. Dan kisah kaum Ad ini tentunya juga menjadi hiburan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa bukan hanya beliau yang didustakan oleh kaumnya, ya, akan tetapi telah berlalu kaum-kaum yang juga mendustakan nabi-nabi mereka. Di antaranya adalah kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam telah berulang-ulang kali menyampaikan peringatan. Peringatan demi peringatan kepada kaumnya. Akan tetapi ternyata mereka tidak peduli. Akhirnya disebabkan kedustaan kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam, maka Allah memberikan kepada mereka azab berupa angin yang kencang. Allah mensifati angin tersebut dengan apa? Sorsoron. Yang para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran, yaitu angin tersebut sangat dingin dan memiliki suara yang keras sehingga memekakkan telinga mereka. Ya, jadi itu diantara makna daripada sorsoron. Dan ada beberapa pelajaran dari sini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Ad diterpa angin yang angin tersebut pada hari sial, nahas. Jadi naas itu sebenarnya bahasa serapan dari bahasa Arab, naas, nahas, gitu ya. Maka timbul pertanyaan, apakah dalam Islam ada hari sial? Gitu ya. Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada hari sial dalam Islam. Allah menyebutkan tentang hari sial maksudnya adalah kaum Ad ditimpa angin yang kencang di hari sial untuk menunjukkan kepada kaum Ad bahwa itu adalah hari di mana mereka diazab. Ya, karena apa? Karena kaum Ad ini selalu nanya kepada Nabi Hud, mana azab Tuhanmu? Mana azab Tuhanmu? Tunjukkan kalau memang ada azab siksa dari Tuhanmu, tunjukkan kepada kami. Nantang mereka. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang yang beriman hari itu bukanlah hari sial karena Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya tidak sial. Bahkan mereka selamat dari azab tersebut. Oleh karenanya sial yang dimaksud bukan menunjukkan hari akan tetapi menunjukkan bahwa kaum Ad yang sial. Sesungguhnya tidak ada hari yang sial kecuali akan dianggap baik oleh sebagian orang lainnya. Maka kesialan pada dasarnya bukan kembali kepada hari, akan tetapi kembali kepada pelakunya. Ya, oleh karenanya tidak ada hari sial dalam Islam. Ya Pak, tidak ada hari sial, tidak ada hari ya, yang seperti itu, bulan sial, tahun sial, atau kadang-kadang kan orang apa namanya itu ya, membuat tebakan-tebakan bintangnya ini maka beginilah nasibnya. Yang belakangan ini apa istilahnya? Khodam, cek khodam. Nah, itu juga bertentangan dan menyalahi akidah seseorang. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Oleh karenanya, tidak ada hari sial dalam Islam. Bahkan ketika sebagian orang menganggap bulan Safar adalah bulan sial, maka Nabi katakan wala safar. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Ya, suku tertentu menganggap bulan Safar bulan sial. Suku lain menganggap bulan Syura bulan sial. Suku lain yang kalau sudah 100 suku berarti satu tahun tuh sial semuanya. Nggak boleh pindah rumah, tidak boleh pesta, tidak boleh safar. Ya, jadi menyulitkan kita.
Makanya kalau orang yang eh, percaya dengan mitos-mitos dan khurafat, sempit hidupnya, Pak. Kadang-kadang pintu apa? Pintu rumah pun gonta-ganti setiap tahun. Karena katanya itu arah yang sial. Wal'iyadzubillah. Maka dalam hal ini, Tahir Ibnu Ashur juga mengatakan, washtahara baina kathirin minal muslimin at-tasha'umu biyaumil arbi'a. Wa aslu dhalika injarra lahum min aqaidi majusi al-furs. Dan tersebar di antara kaum muslimin yang menganggap hari Rabu adalah hari sial. Ada nggak ini? Ada, sampai ke Indonesia juga ada. Hari Rabu itu dianggap panas. Jadi orang-orang yang tukang urut kadang nggak mau dia ngurut hari Rabu. Hari Sabtu nggak mau dia. Takut sial katanya. Coba. Apa Pak? Itu setahun sekali ya? Ini kalau di tempat kita itu tiap pekan. Rabunya itu dianggap sial. Jadi jangan safar, jangan ini. Masya Allah. Silakan. Enam. Iya, dia mudah pilih. Ya. Baik. Kemudian pada asal dari akidah ini mereka adopsi dari akidah orang-orang Majusi Persia. Ternyata dari sana sumber mitos itu. Ya, khusus mengenai Rabu hari sial. Maka dari itu tidak ada yang namanya hari sial. Menganggap hari Rabu merupakan hari sial adalah tidak benar. Sehingga sholat Rebu wekasan asalnya tidak ada. Karena sholat tersebut dibangun di atas keyakinan menganggap bahwa hari Rabu adalah hari sial. Masya Allah. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa kaum Ad disiksa di hari Rabu. Namun tetap saja tidak ada kaitannya dengan itu. Bisa dikatakan bahwa hari Rabu adalah hari sial karena hari itu pula Nabi Hud dan pengikutnya tidak sial. Nah, iya, makanya berurut-urut, berurutan di dalam juz 29 ya kan? Mm-mm. Maka justru mereka beruntung karena pengganggu mereka telah dibinasakan oleh Allah. Artinya begini, kalau mereka anggap hari sial itu berdasarkan azab yang menimpa kaum Ad, ya kan? Toh yang ditimpakan orang-orang yang kufur. Justru hari Rabu itu juga menjadi hari yang baik bagi Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya, orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat angin yang menimpa kaum Ad. Jadi yang menganggap hari sial itu maksudnya sifat angin yang menimpa kaum Ad. Sebagaimana telah dibahas bahwa sifat angin tersebut sor-soron, yang artinya angin tersebut sangat dingin, yang menyaksikan mereka hingga yang menyakitkan mereka hingga ke dalam tulang-tulangnya dan memiliki suara yang keras sehingga memekakkan telinga mereka, ya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mempercayai mitos-mitos atau khurafat-khurafat. Jadi khurafat itu definisinya eh, menghubungkan peristiwa-peristiwa duniawi dengan takdir. Sebenarnya itu peristiwa duniawi, tapi dikaitkan dengan takdir. Apa misalnya? Burung gagak bersuara. Itu kan peristiwa duniawi, alami saja. Karena burung lain juga punya suara. Jangan dikaitkan dengan hari sial. Jangan dikaitkan dengan kematian seseorang. Itu peristiwa duniawi. Kita lagi minum misalnya. Qadarullah mungkin entah pegangannya kurang kuat, jatuh gelas itu, pecah. Jangan dianggap ini kayaknya ada saudara saya yang akan kena musibah. Nah, ya, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kenapa? Karena ini untuk menguatkan keyakinan mitos ini kan biasanya di sinetron-sinetron.
Kalau tiba-tiba dia minum gelasnya jatuh, pecah, wah, adalah keluarganya yang terkena musibah. Dan kita termakan isu itu gitu. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya peristiwa duniawi, tapi dikaitkan dengan takdir. Itulah tadi termasuk kita tidak boleh ada keyakinan hari sial, bulan sial, tahun sial, nomor sial, angka sial. Angka 13 itu bukan angka sial. Ya, apalagi simpang angker, ya, persimpangan yang dikatakan angker, tempat jin buang anak katanya kan. Jadi itu tanah hantu, jadi biasa dijual murah. Bapak beli aja kalau begitu, gitu ya. Jadi macam lah. Ya mungkin karena latar belakang dari nenek moyang kita itu adalah animisme keyakinannya. Oh iya, masih lengket Pak. Jadi seperti itu. Sulit untuk menghilangkannya. Nah, maka dikatakan di sini juga eh wadhkur idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Ini bastah ini dia kan ada huruf sin di atasnya. Jadi kita bacanya itu dengan makhraj sin. Bastah, bukan shad, ya. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Akan tetapi, ya, jadi suku Ad ini, kaum Ad ini memang istimewa. Dia jago arsitektur. Hah? Sebagian ahli sejarah mengatakan arah ke ini, Syam, ya, Syam, arah ke Syam. Memang ada khilaf ya Pak. Ya, karena dulu kan ini ya tanah Arab semuanya dianggap ya. Nah, intinya di antara ini dikatakan, fa amma 'adum fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Maka adapun kaum Ad mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Kaum Ad sombong dengan kekuatan mereka, akan tetapi cara Allah membinasakan mereka adalah hanya dengan udara. Disebutkan bahwa ketika angin tersebut datang, mereka kaum Ad mulai berlarian mencari tempat sembunyi. Akan tetapi angin tersebut menjadi seperti, ya, tangan yang mencabut mereka dari tempat persembunyiannya. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi dalam surah Al-Haqqah, ya. Lalu kemudian mengambil mereka sehingga tidak ada yang bisa selamat dari angin tersebut. Dikatakan tanzi'un nasa, mencabuti manusia. Maknanya adalah mencabuti mereka dari tempat-tempat persembunyian mereka. Meskipun mereka bersembunyi di goa, di sumur, di dalam rumah mereka, tetap saja angin tersebut masuk dan mencabuti mereka dari persembunyiannya. Di dalam surah Al-Haqqah Allah sebutkan, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau yang telah lapuk. Para ulama menafsirkan bahwa maksud dari perumpamaan mereka dengan batang pohon kurma yang telah lapuk adalah isi perut mereka keluar dari tubuh-tubuh mereka. Masya Allah. Oleh karenanya kita dapati ada dua penafsiran kata munqa'ir berasal dari kalimat qa'ar yang artinya dalam.
yaitu mereka jatuh sampai tubuh mereka tembus ke dalam tanah. Pendapat kedua, mungkair maksudnya adalah batang kurma yang telah dihilangkan bagian dalamnya, yaitu karena saking kencangnya angin tersebut sampai-sampai membuat isi perut mereka itu keluar dari tubuh mereka. Sementara jasad luar mereka masih utuh, sehingga tatkala jatuh ke tanah mereka seperti batang kurma yang kosong. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa azab kaum Ad itu datang terus-menerus. Sebagian ulama menafsirkan bahwa maksud dari ungkapan azab yang terus-menerus adalah karena mereka diazab selama 8 hari tanpa henti. Ya, luar biasa. Dan lagi sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari azab yang terus-menerus adalah sejak angin tersebut datang, maka azab bagi mereka akan terus berkelanjutan hingga hari kiamat. Yaitu setelah mereka disiksa dengan angin itu, maka di alam barzakh mereka juga disiksa tanpa henti hingga hari kiamat. Ya, berarti ini dalil yang menjelaskan bahwa azab kubur itu ada. Sehingga seakan-akan angin yang datang kepada mereka di dunia dahulu hanyalah pembukaan dari siksaan-siksaan yang diberikan kepada kaum Ad. Nah, jadi itu jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan dulu 5 ayat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, yang intinya ini hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara pelajarannya, bahwa ketika Nabi mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, ternyata umat terdahulu juga mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Ya, pelajaran yang berikutnya juga, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apabila kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian, kata Allah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, juga keburukan itu akan kembali kepada kalian. Dan juga bagaimana kita, pelajaran yang ketiga adalah anjuran bagi kita untuk senantiasa mengikuti atau ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan kita hari ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidaklah seberat bagaimana perjuangan para sahabat. Di antara mereka ada yang dipukuli ketika melakukan salat, ya, ada yang diambil hartanya karena dia masuk Islam, diambil hartanya secara zalim. Ada yang wafat memperjuangkan agama ini dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi hari ini kita tidaklah seberat itu perjuangannya. Hanya untuk menampakkan dan mensyiarkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan di antara konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah, ketika seorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, minimal ada 4 poin yang harus dia aktualisasikan. Pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan berita yang disampaikan Nabi. Apapun itu beritanya. Dalam hadis, kita harus sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin itu belum terjadi. Ya. Tasdiquhu fima akhbar. Makanya kan siapa? Abu Bakar Siddiq, dia selalu membenarkan. Apapun yang disampaikan, selalu Abu Bakar membenarkan. Kemudian, ta'atuhu fima amar. Mentaati perintah beliau. Ini juga diantara konsekuensi syahadat. Mentaati perintah Nabi. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yang ketiga. Meninggalkan larangan-larangan beliau dan membenci larangan itu.
Misalnya zina itu kan dilarang dan kita juga membenci perbuatan itu. Kalau pelakunya, kita bukan membenci pelakunya, tapi kita membenci perbuatannya. Kalau pelakunya bisa saja kita dakwahi, kemudian agar dia mendapatkan hidayah, gitu ya. Khamar, kita membenci perbuatannya, tapi tetap kita bermuamalah dengan baik kepada pelakunya agar dia bisa bertaubat. Begitu ya. Dan yang terakhir, wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Hendaknya seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 poin agar kita tidak termasuk dari kalangan seperti umat-umat terdahulu yang mendustakan nabinya. Apa itu? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita dari nabi. Harus hakul yakin. Contohnya kata Nabi, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Harus yakin kita itu. Tapi Nabi Isa turun bukan membawa agama Nasrani, enggak. Beliau turun, Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya nanti kembali manusia masuk Islam berbondong-bondong. Banyak dari orang-orang Nasrani nanti itu pada akhirnya masuk Islam. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu kan. Kita harus benarkan apa yang diberitakan sama Nabi tentang peristiwa akhir zaman, tentang umat-umat terdahulu, tentang peristiwa hari kiamat. Tidak ada, jangan kita meragukan itu. Tentang azab kubur juga, ya harus kita tasdik benarkan karena ada kelompok sempalan yang tidak yakin dengan azab kubur, dia bantah dengan teori-teori ilmiahnya, logikanya. Padahal Nabi kan pernah itu Pak, Nabi lewat di 2 pekuburan, lalu Nabi letakkan di situ pelepah kurma yang basah. Para sahabat bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Ini 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena permasalahan yang besar dianggap orang-orang. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama diazab karena tidak memperhatikan adab buang air kecil. Dia pipis sembarangan, tidak pakai penutup, dilihat sama orang. Ya, wa ammal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Penghuni yang kedua itu suka namimah, adu domba, mengadu domba manusia. Baru kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga azab mereka ini diringankan dengan istighfarnya pelepah ini selama dia belum kering. Tapi para ulama sepakat, ya pendapat yang paling kuat, ini kekhususan Nabi. Nah, bukan pula datang orang kita sekarang, bukan lagi pelepah kur, ditanamnya malah di situ. Iya, sampai ada istilahnya tanaman kuburan. Ya, pohon kuburan. Jadi itu jamaah sekalian. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, beribadah sesuai syariat Nabi Muhammad. Ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup kajian kita ini dan kita insyaallah bertemu setelah Ramadan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.